Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya kami boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai hak cipta. Sebelum kami memulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami masing-masing dan materi apa yang akan kami bawakan sebentar. Perkenalkan, nama saya Marcianus Servasius Orawajo dengan NIM akhir 184. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak cipta yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia. Perkenalkan, nama saya Apriliani Maricuseran dengan NIM terakhir 188. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hak cipta dan dasar hukum hak cipta. Perkenalkan, nama saya Theodorus Rosalino Duagogok. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari hak cipta dan istilah dari hak cipta. Perkenalkan, nama saya Francisca Jessica Afintiawea dengan NIM terakhir 192. Saya akan menjelaskan materi tentang pengecualian dan batasan hak cipta serta pelanggaran hak cipta. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Elistiawati Lein dengan NIM akhir 174. Saya akan membawakan materi tentang hak-hak cipta dan sifat hak cipta. Perkenalkan, nama lengkap saya Cantika Elisabeth Hermanus dengan NIM terakhir 172. Saya akan membawakan materi terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu Cantik oleh Gen Halilintar. Nama saya Adriana Ekbau dengan NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman April untuk membawakan materi pertamanya. Terima kasih. Baik, saya akan membawakan materi tentang apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Namun, hak cipta tidak memberikan hak monopoli atas hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan mencegah seseorang untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, dasar hukum hak cipta. Dasar hukum hak cipta ini hanya mencakup gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, gaya, konsep, atau teknik yang mewakili ciptaan tersebut. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 beserta dengan pelaksanaannya. Dasar hukum lain atas hak cipta yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengesahkan tentang Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Dari segi tujuannya ini untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta mengesahkan tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Adanya perubahan dikarenakan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap hak cipta yang membahayakan kehidupan sosial dan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, di mana pencipta tersebut dapat menggugat orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek tersebut untuk jasa atau barang yang mempunyai persamaan atau secara keseluruhan pada merek yang diciptakan. Demikian penjelasan tentang dasar hukum hak cipta. Baik, terima kasih kepada teman April yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Berikut saya mempersilakan kepada teman Aldo untuk membawakan materinya.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari April. Di sini fungsi dari hak cipta. Hak cipta berfungsi untuk menghasilkan suatu karya baru atau ciptaan dan menjadikan suatu karya tersebut tertuang dalam suatu buku. Istilah dalam hak cipta. Yang pertama ciptaan. Ciptaan merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh seorang pencipta karya. Yang kedua, pemegang hak cipta, yaitu seseorang yang berkuasa secara penuh atas ciptaan yang telah dia buat. Yang ketiga, ciptaan. Ciptaan adalah suatu karya yang dihasilkan atau suatu bentuk ciptaan yang dihasilkan untuk melindungi hak cipta. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Aldo yang sudah membawakan materinya. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman Rilin untuk membawakan hasil kerjanya. Baik, yang berikut sifat hak cipta. Sifat hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2. 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dianggap sebagai benda bergerak ini artinya ditentukan oleh undang-undang, bukan karena sifatnya yang mudah dipindahkan. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Itu seperti pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pasal 4 ayat 1 dan 2 undang-undang yang sama, yang berbunyi pasal 1 ayat 1, hak cipta dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat. Yang kedua, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara hukum. Yang berikut hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. 1. Hak eksklusif. Hak eksklusif ini adalah hanya pemegang hak cipta lah yang berhak melaksanakan ciptaan tersebut, sementara orang lain atau pihak lain tidak berhak melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta tersebut. Contohnya, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suaranya. Yang kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta tersebut yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tersebut tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dari pencipta ciptaan tersebut. Contohnya itu seperti pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk teman Rilin yang sudah membawakan materinya. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman Jessie untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengecualian dan batasan hak cipta. Yang pertama, pengecualian. Pengecualian, sumber ciptaan disebut atau dicantumkan dengan jelas. Maksudnya, seperti ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kita harus mencantumkan dengan nama sumbernya dengan jelas. Terus yang berikut, batasan hak cipta. Contohnya seperti ketika saya mengcover lagu, batasan saya tuh hanya sekedar menyanyikan lagu tersebut tanpa boleh menjual atau memperbanyak lagu tersebut. Yang berikut tentang pelanggaran hak cipta. Yang pertama, terjadi pengeksploitasian. Contohnya seperti Servas menciptakan sebuah lagu, tetapi lagu tersebut diambil oleh April dan menjualnya untuk kepentingan pribadi April sendiri. Terus yang kedua, peniadaan nama pencipta. Cantika menciptakan sebuah lagu, Servas menyanyikan lagu dari Cantika. Akan tetapi ketika lagu tersebut dirilis, hanya nama Servaslah yang dicantumkan tanpa nama dari Cantika, sehingga masyarakat berpikir kalau Servaslah yang menciptakan lagu tersebut. Yang ketiga, penggantian atau perubahan nama pencipta dan judul pencipta. Penggantian atau perubahan nama pencipta contohnya seperti
ketika saya menciptakan suatu karya, seseorang mengambil karya saya dan mengganti menggunakan namanya sendiri. Sedangkan untuk penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan, Cantika menciptakan sebuah lagu dan April mengambil lagu tersebut kemudian mengganti judulnya, akan tetapi isi dari lagu tersebut tuh sama dengan lagu sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman Jessie yang sudah membawakan materinya. Kesempatan berikut saya persilakan kepada teman Ria yang akan membawakan materi mengenai kasus pelanggaran hak cipta. Kepada teman Ria saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara. Di sini kita ketahui dulu bahwa ini film Keluarga Cemara ini didaftarkan pada hak cipta pada tahun 2019. Ini kronologis kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara. Bermula pada tahun 2018, terdakwa tersebut menerima platform yang mengunggah updatean film-film yang kemudian terdakwa mengunggah dengan beberapa judul film, baik film lokal maupun film luar, sehingga dapat diputar secara gratis. Dengan begitu, terdakwa tersebut mengunggah iklan-iklan pada platform tersebut, sehingga para pengunjung yang mengunjungi platform tersebut dapat memutar iklan dan dia mencari keuntungan dari iklan-iklan yang didaftarkan dalam platform tersebut. Di sini penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara ini penyelesaiannya secara litigasi. Perbuatan terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang memproduksi keluarga film Cemara dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 September 2020. Di sini sanksi yang diberikan kepada terdakwa kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara tersebut, yang pertama, terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 tahun 2 bulan dengan denda 500 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Yang kedua, memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Yang dijatuhkan. Maksud dari ini, ketika terdakwa tersebut sudah melakukan masa penahanan sebelum adanya sidang keputusan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dia jalani. Misalnya hukuman pidana selama 1 tahun, hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, dan terdakwa tersebut sudah melakukan masa penahanan selama 2 bulan. Otomatis hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama 2 bulan, sehingga hukum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut yang dijalani oleh terdakwa tersebut hanya 1 tahun saja. Yang ketiga, memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman Ria yang sudah membawakan materinya. Berikut saya beri kesempatan kepada teman Cantika untuk menjelaskan tentang kasus yang kedua. Pada teman Cantika saya persilakan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta kedua, yaitu pelanggaran hak cipta lagu Cantik oleh Gen Halilintar. Kronologis dari kasus ini dimulai ketika Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Cantik, kemudian merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa seizin pihak Nagasuara, yaitu sebagai label dari lagu Cantik. Lagu Cantik sendiri diciptakan sudah dari tahun 2017, tetapi untuk didaftarkan dan dirilis itu pada awal tahun 2018 sekitar bulan Januari. Tetapi melihat kondisi pelanggaran hak cipta yang terjadi itu yang dilakukan oleh Gen Halilintar sendiri itu terjadi pada akhir tahun 2018. Terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta lagu Cantik, penyelesaiannya itu secara litigasi, yaitu label Rekaman Nagasuara melakukan gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar. Untuk sanksi kasus pelanggaran hak cipta lagu Cantik sendiri, Mahkamah Agung atau MA menghukum Gen Halilintar atau Halilintar Anvoy Al-Sahid sebagai ayah dari para Gen Halilintar
untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Sekian presentasi saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman Cantika yang sudah membawakan materinya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Grain Indonesia. Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan PT Grain Indonesia ini bermula pada tahun 1962 untuk menyambut Asian Games. Pada tahun tersebut, Insinyur Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama memerintahkan kepada almarhum Heng Gantung yang kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1960 sampai periode tahun 1965, di mana Insinyur Soekarno memerintahkan kepada almarhum Heng Gantung untuk membuat sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang untuk menyambut Pekan Olahraga Asian Games pada tahun 1962. Dari fakta tersebut, kembali pada kasus pada pertengahan tahun 2020, ahli waris almarhum Heng Gantung yang kala itu sebagai pemegang atas hak cipta tersebut menggugat PT Grain Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta. Gugatan tersebut dikarenakan bahwa PT Grain Indonesia ini membuat sketsa atau gambar menyerupai sketsa atau gambar yang dibuat oleh almarhum Heng Gantung yang mana kita tahu bahwa almarhum sendiri merupakan pencipta atas sketsa atau gambar tersebut. Dari gugatan tersebut, PT Grain Indonesia tidak begitunya langsung menerima atas gugatan tersebut, namun mereka menolak terlebih dahulu karena tidak ada bukti-bukti yang jelas mengenai gugatan tersebut. Namun majelis hakim yang menangani kasus tersebut, yaitu ketua hakim, yaitu Agung Suherjo yang menangani kasus tersebut, mengatakan dan memutuskan bahwa benarlah bahwa ini almarhum Heng Gantung merupakan pencipta atas sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa atau gambar tersebut. Di sini hak cipta atas sketsa atau gambar tersebut belum diinformasikan secara jelas kapan didaftarkannya sketsa atau gambar tersebut. Namun di sini tertulis bahwa sketsa itu dilindungi pasal 40 huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sisi lain, sketsa itu telah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 yang dikeluarkan Kemenkumham. Nah, dari pernyataan tersebut dapat saya simpulkan bahwa kemungkinan sketsa tersebut didaftarkan pada tahun 2014 yang mana sketsa itu dilindungi pada pasal 40 huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di sini dijelaskan juga hak atas sketsa Tugu Selamat Datang sudah dicatatkan dalam surat yang diterbitkan dengan nomor HKI _2_KI 0101 _193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat nomor 46190 yakni seni gambar sketsa Tugu Selamat Datang yang saat ini tercatat atas nama ahli warisnya sebagai penggugat. Nah, dari kasus tersebut atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Grain Indonesia ini, PT Grain Indonesia akhirnya membayar ganti rugi kepada pihak tergugat, yang mana ganti rugi tersebut sebesar 1 miliar kepada pihak tergugat, yaitu ahli waris almarhum Heng Gantung sebagai pemegang atas hak cipta tersebut. Di sini penyelesaian yang dilakukan dalam kasus tersebut yaitu penyelesaian secara litigasi, yang mana ahli waris almarhum Heng Gantung ini menggugat
PT Grain Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami siang hari ini. Berikut kami akan melakukan sesi tanya jawab di mana saya sendiri akan pertama-tama saya akan bertanya kepada teman-teman dari kelompok saya sendiri. Di sini kan kita belajar tentang hak cipta. Nah, bagaimana jika seorang pencipta itu tuh dia membuat suatu ciptaan dan dia tidak mendaftar ciptaannya tersebut kepada hukum atau pihak berwajib? Apakah jika ada orang yang meniru ciptaan tersebut itu tuh sang pencipta yang membuat ciptaannya itu tuh dapat melaporkan kepada pihak berwajib mengenai tiruan yang dibuat oleh si peniru? Jadi bagaimana menurut tanggapan dari teman-teman? Jadi baik teman Servat, terkait dengan pertanyaan teman Servat, saya ulangi, apabila suatu pihak melanggar hak cipta suatu karya, namun karyanya belum didaftarkan ke Dirjen HKI, tapi apakah bisa dilakukan penuntutan atau tidak? Apakah betul teman Servat? Iya. Menurut pendapat saya rasa bisa, karena hak cipta itu merupakan hak deklaratif. Hak deklaratif itu apa? Hak yang dimiliki oleh seseorang ketika dia menciptakan dia punya barang atau suatu produk, itu berarti dia punya milik, itu berarti dia punya ciptaan. Ketika ada seseorang yang mau meniru dia punya barang atau produk tetapi tidak memiliki izin atau hak cipta, saya rasa bisa, dia bisa melaporkan kepada pihak berwajib karena itu memang dia punya ciptaan. Dia bisa melaporkan kepada pihak berwajib karena memang itu yang dia ciptakan dengan satu alasan bahwa dia memiliki bukti awal bahwa dia memang yang menciptakan hal tersebut, atau mungkin sketsa awal diciptakannya ciptaan tersebut. Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman Cantika. Saya rasa jawabannya sudah ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mau bertanya atau ingin mau memberikan tanggapan mengenai diskusi kita hari ini? Teman Rilin, saya persilakan kepada teman Rilin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Teman-teman, di sini saya ingin bertanya, apakah hak cipta bisa dialihkan ke pihak lain? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rilin. Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta tersebut merupakan suatu benda yang bergerak, di mana hak cipta tersebut bisa dialihkan apabila pencipta dari ciptaan tersebut meninggal dunia dan memiliki wasiat, ahli waris ataupun surat perjanjian, di mana terkait dengan ahli waris, ketika pencipta tersebut meninggal, maka pemegang hak cipta akan dialihkan kepada ahli waris tersebut. Dan ketika pencipta tersebut meninggal dan memiliki surat perjanjian ataupun kesepakatan dari pihak lain, otomatis yang memegang ciptaan tersebut adalah pihak yang sudah mereka sepakati selama pencipta tersebut masih hidup. Terima kasih. Terima kasih teman Ria, saya rasa jawabannya sudah saya terima. Wow, terima kasih untuk teman berdua yang sudah ikut serta dalam diskusi kita pada siang hari ini. Kiranya begitu saja diskusi kami pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan beberapa 1-2 kata terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pola program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
Baik, terima kasih untuk teman Jessie yang sudah membacakan kesimpulan tentang diskusi kita siang hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih, kami pamit undur diri. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Bye, terima kasih.